Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks itu ada dibutuhkan untuk analisis, salah satunya dibutuhkan untuk analisis rangkaian alternating current atau rangkaian arus bolak-balik atau rangkaian AC gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan bahas secara khusus bilangan kompleks ini sehingga nanti dalam pemakaiannya dalam analisis itu lebih mudah. Ya, pertama-tama bilangan kompleks itu merupakan kategorisasi bilangan yang paling luas ya. Jadi di sini yang lambang C ini adalah bilangan kompleks. Nah, jadi di dalam bilangan kompleks itu adalah sebuah bilangan rasional, bilangan real, ya, bilangan real, di mana ini ada misalkan eksponen, kemudian ada pi, ada kardua dan seterusnya. Kemudian di dalam bilangan rasional sendiri juga atau bilangan rasional sendiri terdiri atas bilangan real sendiri terdiri atas bilangan rasional dan bilangan irasional, di mana ini adalah bilangan rasional. Ya, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pembagian antara dua bilangan bulat gitu ya. Nah, jadi di dalam bilangan rasional sendiri itu di dalamnya ada bilangan bulat ya, di mana bilangan bulat ini adalah bilangan dari minus tab hingga kemudian sampai, tapi angkanya bulat-bulat gitu ya, misalkan minus 2, minus 1, 0, 1, 2, seterusnya ya. Nah, kemudian secara khusus lagi di dalam bilangan bulat juga ada bilangan natural atau bilangan cacah di sini ya, ada 0, 1, seterusnya. Nanti kita juga mengenal juga bilangan asli gitu ya, dari 1 dan seterusnya. Nah, jadi bilangan kompleks itu sebenarnya adalah bilangan secara umum gitu ya. Nah, tapi letak kompleksnya seperti apa? Nah, itu yang akan kita bahas dulu untuk pembahasan kali ini. Saya lari dulu ke Microsoft Word saya. Nah, jadi bilangan kompleks ya. Nah, bilangan kompleks ini sebetulnya munculnya di mana sih gitu ya. Nah, kita mungkin waktu Anda masih sekolah menengah mungkin pernah menemukan, pasti ya, saya yakin pasti pernah menemukan satu soal misalkan seperti ini ya, x kuadrat ditambah 3x ditambah berapa ya, ditambah 4 gitu misalnya sama dengan 0. Nah, biasanya dulu waktu zaman di sekolah menengah pertanyaannya adalah seperti ini, hitunglah akar persamaan kuadrat di atas gitu ya. Nah, jadi maksudnya kita harus mencari berapa nilai x yang nanti akan menyebabkan persamaan ini menjadi benar gitu ya. Artinya nanti sisi sebelah kiri itu nanti akan nilainya sama dengan 0 gitu. Nah, untuk mengerjakan soal ini itu kita mengetahui yang namanya sebuah rumus, namanya rumus ABC itu ya. Jadi misalkan x1 2, artinya x1 dan x2 itu bisa dirumuskan sebagai, kalau Anda ingat itu min B ya, min B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A gitu ya. Dimana di sini A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, B-nya adalah 3 dan C-nya adalah 4, sehingga kita bisa buat sebuah rumusan seperti ini, minus 3 kemudian tambah kurang, ini diskriminannya 3 kuadrat kurangi 4 dikali 1, ini A-nya, dikali 4 ini C-nya, dibagi dengan 2 kali A gitu ya, 2 kali 1. Nah, ini sama dengan seperti ini. Nah, ini menjadi 9 gitu ya, menjadi 9, di sini nanti menjadi 16. Oke. Ini yang di bawah menjadi 2. Lalu kita lanjut lagi. Ini menjadi minus berapa ini? 9 kurang 16 minus 7 ya. Nah, jadi minus 7. Nah,
waktu Anda semua di SMA itu pasti sering sekali ketika kita menemukan sebuah akar minus, kita akan langsung menyatakan bahwa jawabannya adalah imajiner gitu ya, atau bahkan dibilang jawabannya tidak ada gitu. Ya, kalau kita bicara bilangan real memang jadinya persamaan ini tidak punya solusi bilangan real. Nah, tetapi sebetulnya kalau kita melihat dari dari kategorisasi bilangan tadi, sebetulnya di atas bilangan real itu ada lagi namanya bilangan kompleks. Nah, disinilah letak bilangan kompleks tersebut, ya, ada akar minus. Nah, tapi ini masih kita bisa tulis ulang lagi menjadi, Anda tahu bahwa akar min 7 itu bisa kita tuliskan menjadi akar 7 dikali akar min 1. Nah, di sini kita membuat sebuah konvensi ya. Jadi untuk bilangan kompleks itu ada sebuah konvensi di mana akar min 1 ini kita simbolkan dengan J. Ya. Nah, kadang-kadang ada yang menyimbolkan dengan J, beberapa literatur menyimbolkan dengan J, ada yang menyimbolkan dengan I. Ya, di J sama dengan akar min 1. Nah, dengan demikian X12 ini bisa kita teruskan jadi saya buat seperti ini, berarti nanti kan begini ya, ini tambah kurang itu, nah ini bagi dua, nah ini menjadi ini minus 3, kemudian di sini adalah 7, nah di sini yang akar min 1 kita jadikan J akar 7 ya. Nah, seperti ini. Atau kalau kita, ini kan masih X12 ya, kalau kita buat X1 nanti ini menjadi X1 sama dengan seperti ini, dia juga nanti X2 itu akan minus ya. Jadi untuk persamaan kuadrat ini ya, kita akhirnya mempunyai jawaban apa? Kita punya jawaban X1 sama dengan min 3 ya, per 2 tambah J akar 7 per 2, dan X2 adalah min 3 per 2 minus J akar 7 per 2. Nah, ini nanti yang ini merupakan bilangan kompleks gitu ya. Saya print aja. Nah, bilangan kompleks itu delete di sini. Ini saya ketik di sini ya. Nah, bilangan kompleks Anda lihat itu terdiri atas dua bagian. Ya. Pertama ini adalah bagian yang kita sebut dengan bagian real ya. Jadi ini kita sebut dengan bagian real. Kemudian berikutnya adalah bagian yang imajiner. Ini kita sebut dengan bagian yang imajiner. Nah, jadi J sendiri merupakan penanda ya, dia merupakan penanda bahwa bagian ini adalah bagian imajiner, sehingga sebetulnya bagian real itu tidak bisa kita jumlahkan dengan bagian imajiner, sehingga kita menuliskannya seperti ini ya. Jadi tidak ada misalkan minus 3 ditambah akar 7J itu ada hasilnya, enggak. Itu sudah, kita cukup sampai di sini, real dan imajiner. Oke. Lalu kemudian bilangan real dan imajiner ini bisa kita gambarkan ke dalam sebuah koordinat ya. Ke dalam sebuah koordinat itu yang kita sebut dengan koordinat ruang kompleks gitu ya. Ini ruang kompleks, di mana nanti sebetulnya ini mirip dengan koordinat kartesian ya, mirip dengan koordinat kartesian seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, bagian yang mendatar ini kalau di koordinat kartesian biasa itu kita sebut dengan sumbu X. Kalau di ruang kompleks ini kita sebut dengan sumbu real ya. Kemudian di bagian yang di atas ini kita sebut dengan sumbu imajiner.
ya, sumbu imajiner. Sehingga kalau kita melihat ekspresi misalkan minus 3/2 ditambah J akar 7/2 misalnya, itu berarti di sumbu real ya, kalau kita mau menggambarkan sebuah X1 ya, kita mau menggambar X1 itu di sumbu real itu adalah minus 3/2. Sehingga ini menjadi seperti ini, minus 3/2. Gitu ya. Jadi kita sebut aja di sini, saya ambil dari sini aja. Minus 3/2. Di sini. Nah, kemudian di sini ada J akar 7/2. Akar 7/2 itu belum sampai 3, berarti masih 2 koma ya. Nah, sebenarnya agak ke atas dikit, tapi nggak apa-apa, kita, atau saya ginikan aja. Ini saya geser ke kiri aja. Nah, gitu ya. Nah, mungkin 2-nya kira-kira di sini. Ya, 2 koma bagi 2. Nah, jadi di sini saya buat. Jadi ini akar 7/2 tapi dia imajiner ya, jadi dia ada J-nya. Nah, J-nya nggak saya tulis karena memang J ini sebetulnya menandakan bahwa dia ada di sumbu imajiner. Jadi saya ingin tuliskan akar 7/2. Nah, ini bisa kita simbolkan lagi dengan sebuah fungsi ya, sebuah fungsi. Kalau akar 7/2 ini bisa kita sebut dengan imajiner dari X1. Sedangkan ini adalah real dari X1. Gitu ya. Ini sama dengan itu. Imajiner X1 ini saya geser sebentar. Ini akan jadi sama dengan, gitu ya. Ini sama dengan, itu adalah imajiner X1. Nah, jadi ada fungsi IM dan RE, ya, imajiner X1 dan RE X1. Nah, kemudian dari sini vektornya bisa kita, ini nanti akan membentuk sebuah vektor. Ya, ini membentuk sebuah vektor nih kalau saya tarik garis lurus. Kemudian saya garis lurus. Ya. Nah, kemudian saya punya vektor sebuah titik di sini. Ya, ini adalah X1, ya. Ini adalah X1. Dan ini adalah vektornya. Dari sini, ini adalah vektornya. Nah, ya, jadi ini adalah vektor. Kita sebut aja vektornya dengan X1 tapi besar ya, kapital ya. Ini adalah X. Saya buat warna biru aja. X1. Nah, nanti yang di bawah untuk X2 ya. Kalau X1 itu kan dia plus J akar 7/2, berarti dia ada di bagian positif dari sumbu imajiner. Satunya lagi dia adalah minus J akar 7/2, berarti dia ada di bawah. Nah, dia ada di bawah seperti ini. Ini kira-kira ada di sini ya, kira-kira ya. Nah, berarti nanti di sini ini adalah, nah ini akar 7 tapi dia minus ya. Ini minus itu, minusnya kurang besar, minus itu. Nah, dia minus akar 7/2. Nah, sehingga dengan demikian vektornya itu akan seperti ini. Vektornya adalah seperti ini. Itu. Ya, ini adalah X2. Ini adalah X2. Ini X2. Ya. Nah, vektornya adalah ini ya.
Nah, itu dia. Vektornya adalah seperti ini. Ya. Oke. Dan ini kita sebut dengan X2 kapital ya. X2 kapital. Nah, kemudian seperti hanya vektor biasa, maka dia juga selain dia memiliki besar, nanti kita akan menghitung besar vektornya ini, dia juga memiliki arah yang dinyatakan dengan sudut yang diukur dari sumbu positif real ya, ke sumbu real positif. Nah, misalkan di sini sudutnya adalah sudut, saya sebut dengan, bisa kalau sudut kita pakai bahasa Latin gitu ya, kita sebut dengan theta gitu ya, theta 1, kemudian di sini sebut juga theta 2. Nah, nanti kita akan menghitung juga X1 dan theta 1 ya. Nah, Anda lihat di sini bahwa sebuah bilangan kompleks dapat digambarkan dengan menggunakan ruang kompleks seperti ini ya. Nah, dan posisi dari bilangan kompleks ini itu sebetulnya dalam ruang kompleks ini kita nyatakan sebagai sebuah vektor di mana dia bisa dinyatakan dengan posisi sumbu realnya di mana, atau proyeksi dengan terhadap sumbu realnya di mana, dan proyeksi terhadap sumbu imajinernya seperti apa. Nah, ini yang kita sebut dengan ekspresi bilangan kompleks dengan cara yang mirip dengan sumbu dengan cara sistem koordinat Kartesian ya. Ada sumbu mendatarnya, ada sumbu vertikalnya. Nah, selain itu kita juga punya, jadi kalau di sini ini adalah kita sebut saja dengan ekspresi Kartesian gitu ya. Kartesian ya. Ada X ada Y-nya. Nah, kemudian kita punya satu lagi yang namanya ekspresi polar ya. Nah, polarnya seperti apa? Nah, jadi kalau polar itu berarti kita akan menghitung berapa panjang dari vektor ini ya, misalkan vektor X1 dan berapa sudutnya dari sumbu positif real. Nah, untuk menghitung berapa panjangnya vektor ini, maka kita gunakan saja rumusan yang sudah kita pelajari waktu di sekolah menengah, yaitu apa? Yaitu teorema Pythagoras. Ya. Sehingga jadi kalau saya mempunyai jadi X1 ini bisa saya gini ya. Saya bisa ekspresikan dengan ini besarnya vektor X1 gitu ya. Kemudian sudutnya adalah sudut theta 1. Nah, jadi kita bisa nyatakan dengan ekspresi seperti ini. Sama juga dengan X2 ya. Kalau X2 itu kita bisa nyatakan juga dengan X2 sama dengan besarnya vektor X2 atau panjangnya vektor X2 dan berapa besar sudut dari X2 ya. Ini. Nah, untuk menghitung X1 ya, untuk menghitung X1 Anda lihat bahwa X1 sendiri adalah merupakan garis miring dari sebuah segitiga siku-siku ya. Jadi segitiga siku-siku dan X1 adalah garis miringnya. Sehingga untuk mencari panjangnya itu kita bisa gunakan rumusan dari Pythagoras, yaitu panjang dari sisi yang mendatar dikuadratkan gitu ya, tambah dengan panjang dari sisi yang vertikal dikuadratkan, kemudian kita akar kuadrat. Oke, ini menjadi akar kuadrat dari, nah kita pakai formula Re itu tadi ya. Kita pakai formula Re dari X1 ya. Nah, ini kita kuadratkan. Ditambah imajiner dari X1 dikuadratkan. Nah, seperti ini ya. Sama juga nanti dengan X2 ya. Saya hanya tulis yang X1 saja. Oke. Imajiner dari X1 kuadrat. Nah, kemudian untuk sudut tetanya itu adalah apa? Nah, untuk sudut theta 1, saya ambil contoh theta 1 itu sama dengan
Nah, Anda lihat di sini bahwa theta 1 di sini, nah contoh di sini adalah contoh yang sudutnya tumpul ya. Tapi sebetulnya rumusnya sama, yaitu apa? Kita lihat kita dapat informasi dari sini, yaitu bahwa kita ekspresi X1 ini dinyatakan dengan real dan imajiner. Ya. Nah, berarti kan kita punya informasi bilangan realnya dan bilangan imajinernya, dan bagaimana mengolah informasi tersebut sehingga menjadi sebuah theta 1. Nah, di sini kita lihat bahwa hubungan antara theta 1 dan real imajiner ya, dan segitiga ini itu sebetulnya adalah apa? Adalah rumus di trigonometri yang namanya tangen ya. Kalau Anda lihat tangen theta 1 itu kan sebetulnya adalah bagian dari sumbu yang proyeksi sumbu yang tegak dibagi dengan proyeksi sumbu yang mendatar, sehingga di sini menjadi imajiner dari, kita ambil dari sini aja ya, imajiner dari X1 dibagi dengan real dari X1 ya, sehingga sudut theta 1 itu menjadi apa? Menjadi arcus tangen ya, arcus tangen dari ini ya. Nah, sekarang kita coba masukkan angkanya ya, kita masukkan angkanya. Misalkan X1 adalah seperti ini. Nah, kita coba buat ininya ya. Panjang dari X1 itu adalah real dari X1, yaitu minus 3/2 dikuadratkan ya. Kemudian imajinernya. Nah, imajinernya ini hati-hati, kita tidak masukkan J-nya. Ya, kita hanya masukkan koefisien dari J-nya. Sehingga ini menjadi ya, ini berapa? Ini 9 dibagi 4 ya. Kemudian akar 7 kuadrat itu adalah 7 dibagi 4. Ini sama dengan ini kuadrat itu sudah nggak ada ya. Kuadrat sudah nggak ada. Kemudian menjadi akar 16. Angkanya bagus, 16 dibagi sama dengan berapa? Sama dengan 4, sama dengan akar 4 ya, berarti 2. Ya, berarti 2. Jadi panjang dari vektor ini adalah 2. Benar nggak 2 ya? 9, 9, 7, 4 ya. Oke, 16 ya. Kemudian itu adalah panjang dari vektornya. Kemudian sudut dari vektornya itu adalah, kita pakai ini, sama dengan apa? Sama dengan ini arcus tangen dari, kita masukkan aja langsung ya. Ini adalah akar 7/2 dibagi realnya minus 3/2. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi, karena penyebutnya sama-sama 2, kita bisa hilangkan penyebutnya ya, jadi seperti ini. Oke, sama dengan berapa? Nah, kita pakai kalkulator ya. Kita pakai kalkulator, kemudian 7 dipangkat setengah sama dengan 7 akar 2, jadi 2,64. Berarti akur tangen dari 2,64 ya. Kalau kita buat 2 di belakang koma, kita buatnya 2,65 dibagi minus 3. Jadi minus 0,8, berarti arcus tangen dari minus 0,88. Oke. Ini akan sama dengan minus 41,40 ya, minus 41,40.
Nah, oke. Jawaban kita sudah seperti ini, tetapi hati-hati, Anda harus cek dulu apakah sudut ini benar sesuai dengan gambarnya ya. Kan ini gambarnya ya. Nah, Anda lihat bahwa hasil dari arkus tangan di sini, kalau kalkulator Anda tidak terlalu canggih, gitu ya, maka kita akan mendapatkan sebuah hasil di kuadran 4. Ya. Padahal X1 ini sudutnya ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2. Ya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena komputer tidak bisa membedakan antara 2,65 dibagi akar 3 dengan minus 2,65 dibagi 3. Ya. Sedangkan untuk menghitung arkus tangan ini kita juga harus hati-hati bahwa yang mana yang negatif, gitu ya. Kalau di sini Anda lihat bahwa yang negatif adalah di sebelah bagian negatif dari sumbu real, ya, sehingga dia ada di sebelah kiri sini, ya, negatif dari sumbu real. Kemudian yang positif adalah yang di imajiner positif. Nah, kalau sudah demikian, harusnya nanti sudutnya adalah di kuadran 2. Sehingga dengan demikian, kalau Anda menemukan bahwa minus 0,88 itu datangnya dari sini, maka Anda harus koreksi ini ya menjadi apa? Anda tambahkan dengan 180 derajat. Sehingga ini menjadi apa? Menjadi ditambah 180. 138,6 ya. 138,60 derajat. Nah, itu dia. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Jadi sudutnya adalah 138,60 derajat. Nah, nanti bagaimana untuk sudut untuk X2 ya. X2 kalau kita perhatikan nanti di sini adalah minus ya. Sehingga kalau kita carikan besar X2-nya maka akan menghasilkan panjang yang sama, tetapi nanti bagian tetanya yang berbeda. Ya. Yang berbeda. Bedanya bagaimana? Nah, Anda lihat bahwa nanti di sini bagian yang atas ini ya, yang Y ini itu adalah negatif ya. Sehingga ini menjadi positif. Nah, kalau positif, Anda lihat di sini arkus tangan 0,88. Nah, dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi 41,40 derajat. Artinya sudut ini akan ada di kuadran 1. Nah, apakah benar demikian? Maka kita cek di gambarnya. Ternyata sudutnya bukan di kuadran 1, tapi dia ada di kuadran 3. Ya, sama seperti ya kasus pertama bahwa komputer tidak bisa membedakan ya 0,88 ini apakah datang dari positif 265 dibagi positif 3 atau dari negatif 265 dibagi negatif 3 ya, karena dua-duanya akan menghasilkan nilai positif. Nah, jadi komputer mengasumsikan bahwa dia ada di kuadran 1. Nah, karena Anda tahu ya, dari sini sudah kelihatan kok, dari minusnya, dari minus ini, minus dan minus berarti dia di kuadran 3. Ya, sehingga kalau dia ada di kuadran 3 berarti hasil ini harus Anda kurangkan dengan 40 derajat gini. Sehingga ini menjadi minus 138,60. Tuh, kalau gitu ini boleh ditambahkan 180 nggak? Boleh saja, tapi nanti hasilnya ada di luar area, range, di luar range minus 180 derajat sampai 180 derajat. Ya, biasanya kalau kita membuat theta ini, kita range-nya adalah kita adalah minus 180 derajat ya sampai dengan 180 derajat. Itu range kita ya, sehingga kalau dia ada di kuadran 1 untuk menjadikan kuadran 3 kita minuskan dengan 180 derajat. Nah, oke, jadi nanti X1 kesimpulannya nanti adalah X1 dalam bentuk kartesian seperti ini, maka nanti X1 ini juga bisa dinyatakan dengan cara jadi X1 panjangnya adalah 2 ya.
2, sudutnya adalah ini. Ya. Sudutnya adalah ya. Nah, jadi itu X1 dalam bentuk Kartesian bisa dinyatakan dengan real imajiner, dalam bentuk polar bisa dinyatakan dengan panjang vektor dan sudutnya. Ya. Sedangkan X2 itu bisa kita nyatakan seperti ini, minus. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, oke. Nah, itu adalah ekspresi dari bilangan kompleks. Nah, berikutnya saya akan bahas tentang operasi aritmatika pada bilangan kompleks. Jadi nanti operasinya akan kita butuhkan pada saat kita menganalisis rangkaian AC. Oke. Nah, jadi operasi aritmatika pada bilangan kompleks. Nah, operasi ini kita kategorikan menjadi 2 kategori. Pertama adalah kategori penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua adalah kategori perkalian dan pembagian. Ya. Kenapa saya kategorikan menjadi 2 kategori saja? Karena nanti penjumlahan dan pengurangan itu karakterisasinya sama, ya. Juga perkalian dan pembagian juga karakterisasi sama. Nah, saya coba buat sebuah contoh, ya. Misalkan saya punya bilangan kompleks A sama dengan 5 ditambah misalkan J4 gitu ya. Kemudian untuk yang B, ya, untuk yang B saya punya misalkan 2 ditambah atau dikurang, ya, kita buat variasi, dikurang J3. Nah, kemudian saya mau membuat sebuah penjumlahan, misalkan A ditambah B sama dengan berapa. Nah, untuk bisa menyelesaikan persamaan ini gampang karena mengikuti cara penjumlahan pada vektor dengan cara Kartesian. Ya, untuk bilangan kompleks kita tinggal menjumlahkan ini sama dengan real dari A tambah B ditambah imajiner dari A tambah B. Ya, di mana real dari A tambah B, ya. Jadi kan nanti hasil penjumlahan ini kan akan menjadi sebuah bilangan kompleks gitu ya. Nah, bilangan kompleksnya kan terdiri atas real dan imajiner. Nah, real dari A tambah B itu bisa kita rumuskan menjadi real dari A ditambah real dari B. Dan imajiner dari A tambah B sama dengan imajiner A ditambah imajiner B. Ya. Nah, kemudian kita coba masukkan bilangan-bilangannya. Real A tambah B itu adalah real A itu adalah 5, kemudian real B itu adalah 4, ya. Ini sama dengan 9. Ya. Kemudian imajiner untuk A tambah B adalah di sini imajinernya adalah real dari B adalah 2, bukan 4. Yang ini ya, 2. Ini menjadi 7. Untuk imajiner A itu adalah 4. Kemudian untuk imajiner B itu adalah minus 3. Ini menjadi 1. Sehingga A tambah B itu menjadi, nah saya taruh di sini aja ya. Realnya adalah 7. Kemudian imajinernya adalah 1, tapi ditambahkan dengan J. Ini, J1. Ya, jadi ini saya yang kurang di sini bukan hanya imajiner A tambah B, tapi J imajiner A tambah B. Ya. Jadi J ini sebuah penanda ya. Oke. Nah, itu adalah operasi
penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau kita kurangkan juga nanti sama saja, ya. Caranya seperti ini. Kalau dikurangkan sama saja, minus, ini minus, gitu ya. Nah, sehingga di sini nanti real A kurang B, imajiner A kurang B. So, ditambah ya, tambah. Di A kurang B sama dengan real dari A kurang B ditambah J, imajiner dari A kurang B. Nah, real A kurang B itu adalah real A kurang real B, berarti 5 kurang 2 menjadi 3. Dan imajiner A kurang B sama dengan imajiner A kurang imajiner B sama dengan 4 kali 4 kurang minus 3. Jadi 4 tambah 3 jadi 7 ya. Nah, sehingga di sini hasilnya menjadi 3 ditambah J 7. Nah, itu adalah contoh kalau pengurangan. Kemudian untuk perkalian dan pembagian, oh ya, sebelumnya saya ambil coba kasus lain seperti ini misalkan. Ya, ini misalkan contoh kedua ya. Jadi Anda lihat di contoh pertama itu adalah dua bilangan kompleks yang ekspresinya kartesian, itu bisa kita jumlahkan langsung. Nah, bagaimana dengan ini? Ya, kalau saya buat dua, misalkan sudutnya saya buat misalkan 45 derajat. Ya, 45 derajat. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, Anda lihat bahwa di sini bilangan kompleks A itu diekspresikan dengan menggunakan sistem koordinat kartesian, ya, yang mirip dengan kartesian, tapi yang B itu diekspresikan dengan bilangan sistem polar, ya, polar. Nah, jadi kita punya dua vektor atau dua bilangan kompleks yang ekspresinya berbeda. Nah, step pertama untuk mengerjakan soal seperti ini itu kita tidak bisa langsung, tapi kita nyatakan dulu dengan menyamakan ekspresinya ke dalam. Nah, ini saya berikan yang saya rekomendasikan, jadi ini paling gampang ke dalam ekspresi kartesian. Dan nanti B-nya ini itu akan menjadi A-nya tetap. Jadi besarnya jadi dari sini kita bisa pindahkan ke dalam kartesian. Anda lihat kalau ada sebuah vektor dengan dengan besar 2, kemudian arahnya 45 derajat, kita bisa buat bagian realnya itu adalah 2 dikali kosinus 45 derajat. Ya, kemudian ditambah J, ya, atau 2 dikali J dikali 2 dikali sinus 5 derajat. Nah, jadi Anda bayangkan ini sebagai koordinat sebagai koordinat kartesian gitu ya. Ini ya, jadi ada kosinus dari sudut theta dan sinus dari sudut theta. Jadi kita bisa buat seperti ini. Nah, ini biasanya 2 kali setengah akar 2 gitu ya. Berarti akar 2 berarti 2 dikali ya setengah akar 2. Berarti ini akar 2 ya. Berarti ini akar 2. Berarti ini akar 2 ditambah J kali, nah karena sinus dan kosinusnya sama, berarti J juga akar 2. Nanti bisa Anda selesaikan sendiri dengan menggunakan cara yang sama dengan bagian contoh yang pertama. Karena di sini bilangan kompleks B itu sudah ekspresinya sudah sama dengan yang A, yaitu kartesian ya. Gitu. Nah, itu untuk yang penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian, kalau kita menggunakan misalkan A dan B ini mau saya kalikan, itu bisa ya, itu bisa. Jadi menggunakan perkalian biasa, aljabar biasa, jadi A dikali B sama dengan, jadi saya buat seperti ini. Saya buat seperti ini. Ini dikalikan dengan ya, sama dengan, Anda lihat di sini 5 dikali 2
5 kali 2 dikurang J kali ya, dikurang J kali 5 kali 3 ya, ditambah J kali 4 kali 2 ditambah, nah sekarang ditambah J4 dikali J minus J3. Nah ini sama dengan sama dengan berarti ini 10 ya, 10 dikurangi J15 ditambah J8. Nah ini ditambah, nah Anda lihat di sini dikurang ya, dikurang J kali 12. Nah pertanyaannya ini adalah J dikali J ya. Nah Anda harus ingat bagaimana cara hasil dari J kali J. Anda harus ingat bahwa J itu adalah akar min 1 ya, ini Anda harus ingat bahwa J adalah akar min 1 ini ya, sehingga nanti kalau J dikali J berarti akar min 1 dikali akar min 1, sehingga ini menjadi apa? Ini menjadi minus 1. Nah, jadi ini sama dengan ini 10 kurangi, kita langsung jumlahkan ini ya, minus J15 tambah J8 berarti minus J7 kemudian plus 12, sehingga ini menjadi 22 kurang J7. Nah itu kalau A dikali B gitu ya. Nah cara ini bisa Anda lakukan ya. Kemudian ada cara lain lagi, yaitu apa? Yaitu, nah saya ambil contoh dulu untuk ekspresi yang lain ya. Misalkan seperti ini. Nah, ekspresinya seperti ini. Jadi sekarang kita buat A dan B-nya, kita buat aja P dan Q ya. P dan Q. P-nya misalkan adalah 2 sudut. Ya, 2 sudut misalkan 30 derajat. Ya. Q-nya adalah misalkan 5 sudut misalnya minus 70 derajat misalnya gitu ya. Nah sekarang bedanya dengan yang sebelumnya, A dan B ini adalah ekspresi kartesian. Sekarang kita punya dua bilangan kompleks yang ekspresinya adalah ekspresi polar ya. Sehingga kalau saya buat P dikali Q itu kan sama dengan, nah caranya gampang. Kalau Anda sudah punya ekspresi yang polar dua-duanya, Anda gampang. Ini caranya adalah besarnya P ya dikali besarnya Q ya. Sudutnya adalah sudut P sudut P ditambah sudut Q. Rumusnya seperti ini. Sehingga kalau kita masukkan bilangannya ini menjadi 2 dikali 5 dengan sudutnya adalah 30 derajat tambah minus 70 tambah minus 70. Nah ini akan menjadi berapa? 10 sudut berapa? Sudut 30 dikurang 70 berarti sudutnya minus 40 derajat. Ya. Kalau P dikali Q. Bagaimana dengan P dibagi Q? Kalau P dibagi Q, ini P dibagi Q, maka ini akan menjadi ini, besarnya P dibagi besarnya Q, sudutnya adalah sudut P dikurangi Q. Jadi sudut dari bilangan kompleks yang menjadi pembilang dikurangi sudut dari bilangan kompleks yang menjadi penyebut. Sehingga ini bisa kita teruskan. Ini menjadi 2 dibagi 5. Sudutnya adalah 30 kurang minus 70. Sehingga ini menjadi 2/5. Sudutnya adalah
100 derajat. Nah, Anda lihat bahwa membagi dan mengali dengan bilangan kompleks yang ekspresinya polar itu lebih mudah, jauh lebih mudah daripada kalau kita membagi dan mengali di perkalian dan bagian. Ini agak lebih repot ya. Meskipun bisa, tapi repot ya, sehingga Anda sangat disarankan untuk kalau saya menyarankan Anda untuk mengkonversi dulu A dan B itu ke dalam bentuk polar ya. Setelah itu baru kita operasikan. Gitu ya. Jadi semisal kita punya ekspresi seperti ini ya, contoh berikutnya misalkan seperti ini. Jadi A-nya adalah 5 tambah J4 dan B-nya adalah 2 sudut 45 derajat, maka saya rekomendasikan Anda untuk mengganti atau menyamakan ekspresi ke dalam, nah ini saran saya adalah ke dalam polar ya. Jadi A-nya akan kita ganti ke dalam polar. Itu bisa Anda coba sebagai latihan ya. Baik, untuk operasi bilangan kompleks saya cukup sampai sekian. Jadi kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya. Baik, terima kasih.